Kakak saya itu nangis sama saya. Mbak takut. Di sini cuma disiksa. Mbak juga nggak bisa makan, nggak bisa minum. Di sini di sana di ruang operasi. Terus saking hausnya dia sampai minum air infusan. Sempat mengintimidasi kakak saya untuk mengundurkan diri dari konsulennya. Katanya kakak saya tidak dipercaya oleh dokter di situ karena dianggapnya tidak bisa apa-apa. Kuliah di situ dapat beasiswa negara berarti kan? Dapat Dari beasiswa. Kemenkes. Iya. Artinya orang berprestasi kan? Kedekatan papahnya setiap hari nungguin itu kan setiap saat itu selalu berkomunikasi, sehingga ketika dikabari Risma mau pulang pakai ambulan, Pak. Ya kenapa? Sudah dipanggil Allah, papanya itu nangis, nggak pernah melihat papa itu menangis. Kasus bullying di PPDS, ya, ini hangat kembali dibicarakan dan bagus. Artinya biar masyarakat aware dan pemerintah kita dan instansi yang terkait membuka mata, tidak menutup mata akan kasus ini. Dan masih ingat kasus almarhum Aulia Risma, mahasiswa dokter ya di PPDS, pendidikan dokter spesialis di Undip, ya, yang meninggal. Ini prodinya anestesi waktu itu ya. Iya. Ya. Dan sudah ditetapkan 3 tersangka dan sudah P21. Betul. Pada tanggal 28 April kemarin, saya sudah dengar kabarnya di malam itu juga. Ya, ada 3. Ya. Iya. Yang pertama adalah Inisial Dr. E, ya, Dokter TE. TE, TE, Kaprodinya. Kaprodi. Kaprodinya, oke, Kaprodi. terus inisial M, SM. SM, selaku kepala apa ya? Administrasi. oh berarti dia bisa dibilang konsulen bukan ya? Oh, bukan. Staf administrasi ya? Staf Oh, administrasi. yang satu lagi yang seniornya ya? Ya, seniornya. Senior. ZYA. ZYA. Oke. ZYA. Dan ZYA ini kemarin juga sempat sebelum P21 ada berita dia lulus ujian kompetensi ya? Benar. Artinya lulus jadi Sudah dibilang berkompeten sebagai dokter spesialis Sebag- anestesi. Jika padahal lulus ujian tersebut. lulus ujian dokter spesialis anestesi. Padahal prosesnya masih berjalan dan akhirnya dicabut kembali ya? Dicabut Setelah diviralin sama Sama saya dan teman-teman yang lain. dan teman-teman yang lain. Oke. Dan ini setelah almarhumah Aulia Risma mencuat dan waktu itu sempat di saya juga Iya. tahun lalu ya. Iya. Ya. Banyak yang datang ke saya, termasuk diantaranya ada Wildan ya, mahasiswa Unpad yang di RSAS, waktu itu pendidikannya juga, dia mendapatkan perlakuan bullying juga. Oke, saya sempat ngomong di DPR nih. Dipersekusi di dalam ruangan sempit, dipukul beramai-ramai atas perintah kepala senior residen. Begitu banyaknya kasus-kasus bullying di PPDS yang terungkap ini, saya pikir memang perlu adanya pembentukan Satgas Anti Bullying, Pak. Yang di UGM, lagi-lagi PPDS ortopedi. Dr. Marcel yang pada saat itu mengalami hal yang sama, kurang lebih ada yang namanya parade setiap malam. Di situ ada penghakiman seperti push up, sit up, dilemperin botol, dipukul terus ditampar, dipersekusi di dalam ruangan sempit, dipukul beramai-ramai atas perintah kepala senior residen. Dan pernah juga dia yang memukul adalah justru yang sekarang adalah mantu dari rektor. Dan dia juga bilang suka disuruh menyediakan mobil setara Innova cuman buat jemput dokter-dokter spesialisnya. Dan mereka harus ready. Dan di dalam mobil itu harus ada ya makanan dan semua kebutuhan makan senior harus dipenuhi. Dan sampai si Dr. Marcel ini juga dia harus keluar juga dari pendidikannya. Bayangkan di mana negara kita butuh sekali namanya dokter-dokter spesialis, tapi mereka-mereka yang ingin sekolah ya harus keluar setelah mengeluarkan biaya ratusan juta, tapi ya sia-sia. Kita bayangkan jika Satgas Anti Bullying ini berhasil menindak secara hukum, akhirnya menjebloskan 5 aja dokter setahun yang melakukan hal seperti itu, saya pikir tidak akan ada dokter-dokter lain yang melakukan hal itu. Dan kita percaya masih lebih banyak dokter-dokter yang profesional dan baik dibanding oknum-oknum ini. Oke, dan itu orangnya sempat datang ke saya tahun lalu, cuman ini baru viral lagi ya. Ya, setelah mendapatkan perhatian bagus. Jadi, dan for your information, saya sampai saat ini di DM Instagram oleh ribuan dokter yang mendukung, mensupport saya menyuarakan ini. Walaupun saya sempat mendapatkan statement-statement komentar yang tidak mengenakan ya. Dari justru adalah oknum pendidik, intelektual gitu kan ya. Dan seorang direktur rumah sakit umum daerah di Malang, dari ketua ID di Kepri gitu kan ya.
yang ini nih komentar-komentar ini. Tapi nggak apa-apa lah, kita tidak akan berhenti untuk menyuarakan ini karena Ya terus. kalau dokter-dokter, saya percaya dokter-dokter di Indonesia ini banyak yang baik dan banyak sekali saya berasal dari keluarga besar kedokteran. Dan itu justru dokter-dokter yang benar-benar praktisi, yang benar-benar tidak berpolitik, justru malah mendukung kita. Ya, yang saya percaya orang yang justru resisten atau justru menentang suara kita bersama ini adalah mungkin tanda kutip ada orang yang kenapa jadi pertanyaan besar, kenapa lo pada resisten? Sebenarnya dokter lain mendukung ini ya kan? Ada apa? Itulah makanya sebaiknya menurut saya dokter lah jangan berpolitik ya kan? Iya. Iya kan? Benar. Oke. Dan Ibu gimana setelah mendengar bahwa ketiga tersangka sudah P21 tapi belum ditahan ya? Iya. Gimana Ibu rasanya? Ya, perasaan saya sulit untuk menyampaikannya. Artinya sebenarnya berat sekali. Kok kenapa sampai hari ini belum ditahan? Iya. Sementara dari segi aturan sudah jelas sekali. Itu ancaman hukuman 9 tahun aja tersangka itu harusnya sudah bisa ditahan. Iya. Tapi ini sudah lewat penyidikan dan sekarang sudah P21. Kok kenapa tidak ditahan lagi? Istimewanya apa bagi mereka bertiga? Betul, dan harusnya ini ancaman hukumannya di atas 5 tahun kan? Iya, 9 harusnya tahun. kepolisian sudah bisa menahan itu. Nah, habis itu kan dilimpahkan kejaksaan juga bisa menahan juga ya kan? Harusnya begitu, harusnya. Kenapa? Istimewanya apa ketiga orang ini? Jelas-jelas mereka itu di faktanya sudah melakukan secara tidak langsung menyebabkan anak saya meninggal dunia dan suami saya juga meninggal dunia. Iya. Kok masih ada toleransi apa? Nah, harusnya itu kalau memang tidak berani menahan, apa alasannya? Iya. Dan harusnya dijelaskan. Iya. Nah, atau alasan kesehatankah atau yang lain? Itu kan sudah P21. Istimewanya apa? Iya. Kok kenapa hukum itu bisa seperti itu penerapannya? Iya. Dan harusnya sebelum P21 pun polisi kemana sudah bisa menahan. Iya kan? Iya. Tapi ini sudah sampai P21 masih belum ditahan. Ya, dan harusnya setelah P21 nanti ada tahap 2-nya. Tahap 2-nya. Pelimpahan bukti-bukti semua ke kejaksaan dan jaksa bisa menahan juga. Tapi harusnya sebelum itu di kepolisian sudah bisa ditahan terlebih dahulu. Iya. Maka jaksa semakin kuat untuk bisa menahan mereka. Kan? Benar. Sesuai kewenangan yang melekat dalam di penyidik maupun di jaksa penuntut umum, ya seharusnya itu sudah bisa ditahan gitu dalam persiapan penuntutan. Coba nanti saya telepon Pak Kapolda ya Pak Ribut nih, saya pengen tanya nanti di sini ya. Iya. Oke. Terus betul. Selama proses ini berlangsung, ya pernah ada entah intimidasi, entah tekanan atau entah upaya dari pihak-pihak kampus, pihak tersangka yang berusaha menghubungi kalian? Apapun bentuknya, mau intimidasi, mau mencoba menghubungi atau menawarkan sesuatu apa mungkin? Jelas itu banyak sekali ya Pak ya, yang bentuk-bentuk upaya negosiasi dari institusi dan juga dari tersangkanya. Salah satunya itu bahkan saya sempat ditawari untuk bersekolah spesialis di situ dengan di Undip. Dengan jurusan spesialis waktu itu gizi klinik dan akan dicarikan beasiswanya oleh Pak Dekan dari institusinya bilang seperti itu. Tapi ditawarin ya? Iya, tapi dalam hati saya kakak saya saja sekolah di situ itu diperlakukan tuh diskriminasi ya. Sampai meninggal dunia itu saya sangat ketakutan apakah ketika saya bersekolah di situ itu saya akan diperlakukan hal yang sama seperti kakak saya gitu. Dan saya juga tidak butuh itu semua, mau beasiswa apapun itu tidak ada artinya untuk saya gitu. Nyawa kakak saya itu sangat penting untuk kami gitu ya. Orang yang kami cintai itu diperlakukan tidak adil. Harusnya dia belajar menuntut ilmu di situ, tapi oleh kakak pembimbingnya itu malah itu setiap malam itu kakak saya itu telepon saya, nangis sama saya. Saya kan dipanggilnya Esti ya. Mbak takut. Di sini cuma disiksa, disuruh ngangkat galon,
nggak boleh dibantuin, aku nggak kuat, badanku sakit semua. Mbak juga nggak bisa makan, nggak bisa minum. Di sini disandra di ruang operasi. Nggak ada yang mau seniornya gantian, maunya dilayanin semua seniornya seperti itu. Sampai kakak saya itu saking hausnya di ruang operasi hampir 24 jam itu, dia sampai minum air infusan. Itu saya sakit hati sekali, sedih sekali itu. Kakak saya selalu menangis seperti itu. Bahkan bapak saya itu sampai setiap malam itu selalu menunggu telepon dari kakak saya karena sangat khawatir gitu. Dini hari kakak saya itu masih di ruang operasi, jam 1 pagi masih di ruang operasi. Bahkan ada seniornya juga yang minta dibelikan kopi, minta dibelikan rokok, dan karena kakak saya juga kan nggak tahu macam-macam rokok, itu akhirnya salah membelikan rokok waktu itu untuk seniornya, dan itu dimaki-maki tengah malam hanya karena salah beli rokok seperti itu. Jadi permasalahannya bukan karena patient safety, tapi hal-hal yang sepele seperti itu. Kakak saya juga setiap malam itu, setiap melakukan hal-hal kecil, kesalahan itu pasti selalu ketakutan seperti itu. Sampai dipanggil seniornya itu Agustus 2022 itu, dia itu sampai ketakutan gitu. Dia dipanggil ke ruang operasi, kemudian diberdirikan sama senior dan dimaki-maki. Cerita kakak kamu ke kamu ya? Iya, itu. Artinya dia tersiksa di situ. Iya, kakak saya itu sangat tersiksa sekali. Kemudian kakak saya itu sampai ketakutan dia, karena kami nggak pernah sama sekali di rumah itu menggunakan kata-kata kasar, tapi ketika masuk kuliah di situ itu semua kata-kata kasar itu didengar oleh kakak saya. Itu kakak saya ketakutan sekali, itu sampai dia itu sampai ke psikolog bahkan itu besoknya, dari tahun 2022 itu. Kemudian 2023 juga sama, itu dia setiap bulannya itu sama diperlakukan seperti itu. Jadi dia selalu konsultasi setelah mendapatkan kekerasan verbal seperti itu, langsung konsultasi ke psikolog, kemudian ke psikiaternya. Tapi dari pihak kampus terkait itu sama sekali tidak menindak tentang kasus pembulian itu, bahkan sempat mengintimidasi kakak saya untuk mengundurkan diri dari kampus tersebut. Siapa yang bilang? Dari konsulennya. Konsulennya bilang gimana? Konsulennya katanya kakak saya tidak dipercaya oleh dokter-dokter di situ karena dianggapnya tidak bisa apa-apa. Padahal kakak kamu ke situ kuliah di situ, sekolah di situ, pendidikan di situ, dapat beasiswa negara berarti kan? Dapat dari Kemenkes. Iya. Artinya orang dapat beasiswa tuh orang berprestasi kan? Betul. Dan dia tuh, anak saya itu sudah PNS. Iya. Sudah PNS. Kalau sudah PNS itu berarti sudah mengikuti seleksi dari awal, Pak Bunda. Iya. Jadi orang mau masuk PNS itu kan seleksinya dari beberapa kali tahapan dan sudah masuk sebagai CPNS. Nah, kemudian ketika masuk CPNS saja itu nilainya itu ranking 2 dari satu angkatannya 10 orang itu. Artinya orang yang secara akademis pintar. Dan justru saya jadi bertanya nih, jangan-jangan Bu, rumor yang bilang bahwa kenapa terjadi bullying terhadap residen-residen di PPDS itu dari senior-seniornya, ada yang rumor bilang katanya mereka takut bersaing. Ya, takut bersaing. Benar. Ya, takut makin banyak spesial, ada yang bilang rumor kan. Ya, karena saking berprestasinya, ya justru malah dibully. Takutnya itu rumor benar. Benar. Jadi gini, iya kan? Riwayat almarhumah Dr. Aulia Risma Lestari itu memang dari kecil itu sudah pinter. Iya. Masuk ke Universitas Unisula Fakultas Kedokteran saja itu tidak lewat testing tertulis, tapi lewat seleksi rapot. Karena rapotnya bagus sehingga bisa masuk. Dan lulus itu dengan nilai kumlot sebagaimana pinter. Saya pinter. akhirnya harus. Nah, kemudian ketika bekerja di rumah sakit Cardinal pun banyak teman-temannya yang suka karena kepintarannya itu, sampai membantu di bagian kesmik. Nah, bagian kesmik itu bagian yang menangani BPJS. Jadi almarhumah
kerja dokternya itu selesai jam 2. Nanti setelah jam 2 almarhumah naik ini menjalani pekerjaan Kesmik. Salah satunya untuk pencairan, kemudahan melancarkan pencairan keuangan BPJS. Dan itu pun juga rumah sakit sangat diuntungkan sekali. Karena lancar tiap bulan pencairannya. Karena kan dan hasilnya juga, hasil pencairannya nilainya juga sampai dari mulai 200 sampai miliaran. Karena kan banyak masalah yang karena bilang rumah sakit mengeluh untuk reimbursement atau mungkin pencairan BPJS sulit. Tapi justru ini dia malah mempermudah gitu. Artinya prestasinya bagus. Itu diperbantukan di Kesmik. Jadi sudah paginya dokter, nanti jam 2 ke atas. Mengerjakan itu dan itu hampir setiap hari mesti almarhumah pulang itu bawa berkas sampai di rumah, nanti masih dikoreksi lagi. Masih dikoreksi lagi nanti. Sepintar itu. Itulah sebagus itu. Dan serajin itu. Sebagus tapi itu. Sayang, tapi sudahlah, ini udah sudah jalannya. Tapi ibaratnya perlakuan dari lembaga pendidikannya yang kurang bagus. Setuju. Padahal ini berkali-kali saya mengajukan ke Ketua Prodi, saya menyampaikan ketika si anak diperlakukan dalam kondisi sakit masih diperlakukan seperti itu, saya menyampaikan ke Ketua Prodi. Ibu udah sempat ngomong berkali-kali ke apa Ketua kata Prodinya? Jawabannya itu untuk melatih mental. Itu saya bingung. Melatih mental karena dia nanti akan menghadapi berbagai pasien. Lah saya sampaikan, apakah tidak ada cara lain untuk melatih mental? Dokter itu yang diperlukan adalah pemikirannya, bukan kekerasan fisiknya. Dan artinya kalau dokter-dokter itu senior-senior itu beranggapan atau kaprodinya beranggapan bahwa itu adalah bullying atau hal kekerasan seperti itu diwajarkan karena dokter itu harus dilatih mental, tidak heran kalau banyak yang akhirnya nanti lulus-lulus jadi pembuli yang tidak siap mental. Seperti saya ini mengangkat kasus PPDS ini, justru saya dibully oleh beberapa oknum yang salah satunya adalah dekan, saya dibilang dekan di salah satu universitas di Banten dekan FKIK lagi. Waktu saya mengungkap ini dibilangnya bahwa ini adalah miris melihat anggota dewan seperti ini. Kualitas yang saya lakukan, saya nggak main-main, orang saya serius gitu kan. Terus dibilang saya tidak pernah mengalami itu di tempat saya. Udah, kalau kamu tidak pernah mengalami itu kan bukan berarti tidak ada. Ini kan jelas orang Kemenkes atau Menkes udah bilang ada 2.000 kasus lebih yang ditangani kan. Dia jadi seolah-olah apa yang dialami harus sama gitu kan. Sama. Terus udah gitu dia bilang lagi bahwa menurut survei bahwa influencer atau artis dan politisi adalah profesi yang paling tidak dipercaya. Yang saya lakukan ini berarti apa? Dia resisten kan dengan saya bongkar ini. Kenapa dia resisten? Ada apa dengan dia gitu kan? Harusnya kan dia mendukung. Ada lagi saya dibilang lagi bahwa DPR habis ngomong Asbun terima amplop. Dan mirisnya ini ternyata adalah ketua ID Kepri. Dr. Yanuarman SPOG. Ini saya ngomong begini emang sudah ada orang dia kan yang ada buktinya orang dia yang ngomong di ruang publik Terus ada lagi dibilang artis hitam dan keriting tanda ketawa. Ternyata dia adalah ternyata dia adalah Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Saiful Anwar di Malang. Pendidik intelektual melakukan statement ini di masalah yang lagi kritis begini. Kan kurang pantas ya? Kurang pantas. Apakah ini adalah lahir dari sistem-sistem yang seperti ini kan? Jangan-jangan sampai begitu kan? Dan itu saya bingung. Kalau saya dikatain netizen udah biasa. Mau dikatain jelek, hitam, atau macam-macam. Yang ngomong adalah seorang intelektual pendidik. Benar. Dan di konteks yang lagi kita ngomongin soal PPDS. Artinya kan dia resisten. Kita bingung maunya apa? Justru yang mendukung saya itu sampai saat ini ada ribuan dokter yang bilang suarakan ini segala macam itu. Kita bongkarnya konteksnya adalah bullying, kekerasan PPDS. Dan sampai sekarang saya masih nerima aduan-aduan walaupun mungkin tidak sebanter yang dulu. Di ini ada yang masih tetap maki-maki, ada uang ini itu masih ada. Benar. Banyak gini Bang Uya. Banyak peserta PPDS yang tidak secara langsung punya keberanian untuk mengungkap ini di halayak publik. Jadi mereka hanya bisik-bisik, tolong ini dibantu. Jadi tidak secara langsung. Nah, sehingga itu jadi satu fakta bahwa memang benar. Selama ini memang budaya
ini memang ada di PPDS ya. Dan itu kita tidak bisa pungkiri. Nah, cuman seringkali gini, kebanyakan di antara kita ini, saya bisa katakan udah kurang waras kali ya. Jadi udah nggak waras sehingga ini berpikir atau berpendapat menjadi satu kelaziman gitu. Padahal perundungan ini kan budaya yang sangat kotor. Dari turun-temurun kita diwarisi dengan perundungan ini. Seharusnya lembaga pendidikan yang bisa melahirkan kaum cendekiawan atau intelektual malah menjadi ladang subur perundungan ini. Ini kan sangat miris. Betul sekali. Dan ini apalagi kalau menurut saya untuk melatih mental dokter tuh nggak perlu dengan cara militer lah. Iya, benar. Kan? Jangan cara, bener gini, bahwa teman saya juga ada, dia konsulen juga. Tapi dia mengharuskan di saat dokter itu sudah seharian tugas, besoknya harus pulang. Harus istirahat. Itu yang benar. Iya, karena tubuh dokter ini harus butuh istirahat gitu. Iya, tapi juga mungkin melatih mental dengan dia standby seharian di rumah sakit, Sabtu juga kadang-kadang Minggu kerja, itu menurut saya udah latihan mental. Dan itu memang adalah resiko yang harus dijalani sebagai dokter. Benar. Ya, dokter tidak kenal waktu memang. Ya kadang-kadang kan nggak mungkin kalau ada pasien sakit dia libur gitu kan ya. Benar, polisi, tentara, ini saat udah kita punya profesi itu ya 24 jam ya. Kita siap, tapi kan bukan berarti 24 jam seminggu. Ya lo nggak ada libur kan bisa gantian, bisa diatur. Dan yang ini dunia seperti ini udah saya dengar dari waktu, kan teman-teman saya juga banyak yang dokter ya. Teman-teman SMA saya, segala macam keluarga saya, keluarga dokter. Memang sekarang udah mendingan sih. Waktu beberapa tahun lalu tuh banyak yang memang di rumah sakit yang mengerjakan tugas-tugas itu kebanyakan adalah residen-residen atau dokter-dokter junior ini. Dokter-dokter junior ini. Senior-seniornya atau ada konsulen-konsulennya kebanyakan hilang. Iya kan? Kalau di luar negeri ya, memang ada yang namanya residen, dokter magang gitu ya. Ya, tapi digaji di luar negeri. Mereka digaji bahkan di luar negeri ada yang sampai $6.000, $7.000 sebulan. Benar. Mereka digaji walaupun mereka magang karena kan mereka juga tetap menjalankan tugasnya sebagai dokter. Tapi mereka magang tetap didampingi oleh seniornya atau konsulennya. Kalau di sini kan nggak semua ya. Nggak semua. Tapi sebagian ada yang beda. Kalau lagi di ruang operasi segala macam, ya udah residen-residen nih. Ya seniornya pada ngilang, tapi sekarang udah berubah ya, udah mulai ada. Iya. Makanya dengan tidak semua. Dengan adanya satu peristiwa ini, yang hal positifnya ya, marilah kita benahi sistem ini. Gitu. Jangan biarkan nanti besok-besok ada korban lagi, anak kita, cucu kita yang jadi korban lagi. Terus mau sampai kapan generasi kita biarkan seperti ini? Kita benahi sistem ini, gitu. Betul. Apalagi kebutuhan akan dokter spesialis di Indonesia ini sangat kurang, banyak banget. Benar. Jadi artinya jangan dipersulit orang mau jangan takut-takut ya kira orang mau PPDS jadi takut disiksa, takut diperes, ya kan? Dan kita kan nggak mau melahirkan lulusan-lulusannya akhirnya dengan jadi mental pembulian. Iya benar. Kasihan. Kasihan. Apalagi yang dialami atau yang kamu tahu? Banyak sekali ya. Jadi mulai pemerasan, pemerasan itu harus iuran setiap orangnya itu hampir. Berapa kakak kamu keluar setiap bulannya? Setiap bulannya itu jumlahnya bervariasi. Cuma yang paling kecil itu 20 juta, paling banyak kecil? Bisa 45 juta sebulan. Setiap bulannya. Iya. Nah, ini makanya saya pernah mengusulkan ke Menteri Kesehatan kemarin di DPR di RDP Komisi 9, karena kan saya dari Komisi 9 DPR RI dari PAN. Saya mengusulkan bahwa perlu dibentuknya Satgas Anti Bullying yang melibatkan selain Menkes dan lain sebagainya juga KPK. Kenapa KPK? Karena kan ini Aulia Risma ini kan almarhumah kan beasiswa kan? Sepenuhnya harus dibiayai oleh negara. Iya kan? Oleh APBN berarti ya. Dan kok dia masih ngeluarin duit lagi? Uang tuh kemana? Nah itu. Uang kemana? KPK harus turun. Kemana aliran-aliran uang itu? Aliran uang itu. Ya karena kan dia harusnya gratis. Benar. Ya kan? Kejaksaan juga harus terlibat ya. Satgas Anti Bullying, polisi, Menkes, Kementerian Dikti, dan lain sebagainya. Dan Uya juga DPR RI semua nanti mengawasi. Harus dibentuk secepatnya. Bahkan itu kalau yang 20 juta sampai 45 juta kan itu untuk istilahnya untuk kebutuhan melayani senior. Nah, itu ditarik lagi 80 juta per orang itu untuk kebutuhan prodinya. Nah, karena kakak saya ini menerima beasiswa Kemenkes, seharusnya setiap biaya yang dia keluarkan itu dia bisa klaimkan ke Kemenkes. Harusnya. Tapi ketika almarhumah mau mengklaimkan yang 80 juta ini, ternyata itu tidak ada SK rektornya gitu. Nah, artinya
kenapa tidak ada ekskarektornya? Berarti itu tanda tanya, apakah ini pungutan liar di luar resminya seperti itu? Itu harus lebih dikaji lagi kan? Apalagi ini penerima beasiswa, berarti kan seharusnya itu tidak mengeluarkan biaya-biaya pendidikan yang lain. Berarti ini BPK, Ya. BPK juga BPK harus turun turun untuk melihat aliran dananya kemana aja. Nih. Benar. Ya kan, apakah nanti akan ada tersangka-tersangka lainnya, ya kan? Iya, tidak menutup kemungkinan. Iya, jangan seperti cuma itu. berarti di 3 orang ini, siapa tahu kalau ada, ya kan? Iya. Iya. Jadi kalau Iya. awalnya itu di bulan Juni, iurannya satu kelompok itu kan ada 11. Iya. Iuran awal itu 20 juta. Oke, awalnya. Iya, awal. Nah, kebetulan kan almarhumah jadi bendahara. Almarhumah yang menghimpun. Nah, nanti dari uang 20 juta itu ternyata belum ada 1 bulan, baru berapa hari itu sudah tinggal sedikit. Nah, terus nanti ditariki lagi iuran lagi, tambah lagi gitu. Nah, salah satu penggunanya itu macam-macam, bukan untuk kebutuhan benar-benar kebutuhan studi untuk PPDS-nya, tapi macam-macam di luar itu semua. Seperti? Contoh, ada yang minta dibayarin SPP. SPP. SPP Uang seniornya. iuran kuliahnya senior, oke. Dibayarin, ada itu di chatnya juga ada itu. Disebutin nggak siapa seniornya? Disebutin. Siapa? Ada- Sebutin ya, nanti saya sensor, tapi saya akan laporkan ke Menkes. Oh iya, ada Sekarang masih Ada sekolah di merah. sana? masih Terus? dia. Ya, oke. Kemudian yang 3 saya lupa namanya, cuman itu memang ada 5 dan yang mengganti itu hanya 1, sedangkan yang lain itu Yang satu ganti, yang lain enak tidak. banget ya. Iya, jadi pura-pura lupa. Sementara Aulia Risma dapat beasiswa. Iya. Orang yang pinter dipalakin sama orang yang kita nggak tahu lebih pintar apa Nggak enggak. tahu. Iya kan? Kualitas otaknya ya kan? Iya, jadi ketika minta dibayarin itu bilangnya dia itu pinjam, Iya. tolong pinjam Iya. ditransferkan untuk SPP itu. Tapi sampai itu tadi yang Dokter Nadia bilang dari yang 5 itu hanya 1. Nah, lah yang 4-nya kemana? Itu senior berarti ya? Senior semua, Iya. senior. Terus lagi Jadi bisa dipakai- dibilang dipalakin senior buat Dipalak. bayar SPP ya? Iya, Iya. bisa juga Iya. begitu kan. Terus lagi yang untuk makan, minum keseluruhan itu Iya. wajib kan setiap hari. Jadi semua yang mahasiswa PPDS yang ada di situ itu termasuk dosen-dosennya, termasuk berarti dokter-dokter Ya, jadi spesialisnya. Konsulen Jumlah Konsulen. 80 orang itu setiap hari harus sediakan dari Makanan. uang itu tadi. Yang makannya itu tidak sama, masing-masing itu berbeda-beda. jadi harus menyediakan kebutuhan makan Kebutuhan makan. Dan dari minum. siapa aja? Minum. Senior, Senior, konsulen, konsulen, terus juga, pokoknya petugas anestesi yang berjaga di situ. itu. Oke, dan Sejumlah 80 orang itu. maaf Bu, kalau Ibu mungkin bisa dibilang masih berkecukupan lah ya, walaupun dia dapat beasiswa tapi bisa bayar 20 juta, 45 juta sebulan, berarti Ibu berkecukupan. Iya. Bayangkan jika orang yang bukan orang kaya, Yang tidak mampu secara Iya, ya, finansial. pas-pasan lah. oke kayak lah pas- dia dapat beasiswa, Iya. dia kan, tapi di dalam itu dia mesti mengeluarkan uang-uang preman. Ya, Tidak nggak usah kita semua- kutip lagi sama preman ya berarti ya. Tidak semua yang dapat beasiswa itu kan mampu secara. Mampu, iya. 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 Jadi awalnya kemarin saya kurang setuju sama dibilang Pak Menkes, katanya cuma orang kaya yang bisa kuliah. Kan ada yang beasiswa menurut Ada. pemahaman saya. Iya. Tapi kalau kondisinya seperti ini, Iya, memang benar iya itu. kan? Intinya memang yang Memang- walaupun dia dari pedalaman mana ada beasiswa, tapi kalau dia disuruh bayar begini gimana, duit dari mana? Makanya kan, Iya kan? makanya kan gini, di satu sisi bahwa tenaga spesialis kedokteran itu sangat dibutuhkan di Indonesia. Tapi pada prakteknya setelah saya mendampingi anak saya, ya itu memang tidak bisa dihindari iuran itu tadi yang 1 bulan 20 sampai 45 juta. Bahkan di bulan Desember itu 45 juta. Agustus, di bulan Agustus 2022 itu sampai 45 juta. Iya. Itu anak saya mengeluarkan Dan iurannya. mereka itu menganggap itu sebuah investasi. Jadi ketika nanti orang-orang ini menjadi senior, nah maka mereka akan harus melakukan hal yang sama kepada junior mereka itu nanti. Iya, dan ini jadi ekonomi biaya tinggi kan. Iya. Jadi saat kita kuliah atau sekolah pendidikan PPDS akan ada ekonomi biaya tinggi yang ibaratnya
bukan dari SPP, tapi uang preman tadi keluar. Uang preman. Artinya bukan tidak mungkin saat nanti dia lulus jadi dokter spesialis, ada oknum, saya percaya tidak semua, masih banyak yang baik. Ada oknum-oknum yang bilang gua harus balik modal. Makanya kenapa berobat di Indonesia mahal. Makanya kalau kita berobat tiba-tiba di Indonesia tuh, saya jujur aja nih. Kemarin ada cerita kita berobat obatnya sampai 12 nih. Terus ke Pineng. Obatnya dicoret-coretin, di sisa tinggal 3. Ini nggak perlu. Karena bukan kita menutup mata, saya percaya ini oknum, masih banyak dokter baik. Bahwa ada juga dokter-dokter, saya pernah sorotin nih ngomong di DPR, harus ditangani dokter-dokter yang dalam tanda kutip menjadi marketing obat-obatan. Karena saya tahu juga ada dokter-dokter yang kalau mau berangkat ke luar negeri difasilitasi oleh pabrik-pabrik obat dan lain sebagainya. Jadi kan secara nggak langsung kan adalah nih biar obatnya laku ya. Benar. Kita di negara ini kebanyakan ini oknum ya. Iya. Saya percaya masih banyak yang baik ya. Oknum-oknumnya pada suka dagang obat ya. Iya. Jadi, bisa dikatakan malah jadi pedagang obat. Betul. Nah makanya kalau pengen kan waktu zaman Pak Jokowi, ayo lo berobat di Indonesia, jangan ke Pineng segala macam. Nah itu sistemnya juga harus dibenahi juga. Harus dibenahi. Kasihan dokter-dokter yang bagus, dokter-dokter yang baik, dokter-dokter profesional. Mesti tercoreng sama oknum-oknum yang sedikit ya. Iya. Yang melakukan praktek-praktek seperti itu. Nih mungkin akibat ekonomi biaya tinggi pada saat di PPDS. Ya kalau lebih banyak. Benar. Makanya seringkali si pelaku ini juga adalah korban di masanya. Di masa lalu. Iya. Sehingga kita harus memutus mata rantai ini. Ya, kita benahi sistem ini biar tidak ada lagi korban-korban selanjutnya. Betul. Ini makanya dengan ini sekarang lagi hangat beritanya. Nggak apa-apa lah. Yang nggak suka sama gue, oknum-oknum, bully aja gue nggak akan berhenti. Ya, gue nggak akan pernah berhenti walaupun lo bully gue atau gimana. Ya, dan masih banyak dokter-dokter, ribuan dokter yang mendukung kita bersuara seperti ini. Betul, ya, betul Pak. Apalagi anak-anak dokter-dokter muda yang pengen ikut pendidikan spesialis, yang sedang, yang akan, ya. Dan sekarang sudah ada pendidikan hospital base, selain universitas base kan sebelumnya dulu university base aja. Sekarang sudah ada hospital base. Udah, jangan takut bersaing, biarin aja, makin banyak ya dokter-dokter spesialis yang lahir di sini, dan jangan dipersulit ya rekomendasi-rekomendasi untuk izin praktek dan lain sebagainya. Karena dulu ada rumor nih, rekomendasi itu zamannya ada OP tertentu ya, organisasi profesi tertentu, dipersulit kalau pengen ada orang buka praktek sama seniornya, kalau deketan jangan dikasih nih. Nanti gue tersaingi ada oknum, ya kan? Ya, sekarang udah nggak ada, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan udah nggak ada. Udah makin biar dunia kesehatan kita semakin bagus. Semakin bagus. Dan Aulia Risma almarhumah pahlawan kita, Bu. Ibu suami kan juga waktu itu meninggal ya, Bu ya. Waktu setelah. Jadi berapa lama ya? Kan gini, Pak Uya, almarhumah itu kan setiap hari kalau mau berangkat sekarang jam 3 dini hari kan dia harus sudah di ruang operasi. Kemudian 1:30, 1:30 baru pulang, sehingga papahnya itu kan setiap hari itu nungguin almarhumah pulang. Papa, aku pulang. Ya sudah, kamu istirahat, nanti aku dibangunin ya Pak. Jam berapa kamu bangun? Nanti aku dibangunin 1:30 karena jam 3 harus sudah di ruang operasi. 1:30 pagi udah dibangunin lagi. Iya, padahal baru pulang 1:30. Jadi dia itu tidur hanya 1 sampai 2 jam, paling banyak itu 3 jam, itu sudah bagus. Sehingga kedekatan papahnya setiap hari nungguin itu kan setiap saat itu selalu berkomunikasi. Dan khawatir pasti. Sehingga ketika dikabari, meninggal almarhumah. Kan sebelum saya kabarin, saya minta tolong adik-adiknya untuk menjagain papahnya, karena waktu itu kan papahnya lagi nggak enak badan, jadi saya suruh adik-adik suruh ngumpul di rumah. Terus kayaknya papahnya udah curiga, kan saya kan berangkat duluan pakai kereta, kayaknya papahnya udah curiga. Papa, Mama, Risma gimana? Ada apa dengan Risma? Udah feeling ya. Aku bilang, Papa yang sabar ya Pak. Kenapa Mah? Kenapa? Risma sudah selesai kuliahnya. Selesai gimana? Wong masih kuliah, belum selesai. Risma mau pulang pakai ambulan Pak. Ya kenapa? Sudah
dipanggil Allah, langsung papanya itu nangis. Padahal saya tuh nggak pernah melihat papa itu menangis, nggak pernah, langsung menangis. Mama, Risma, Risma kan sekolah. Risma sekolah mah, iya Pak. Nah, Risma udah selesai ini mau pulang. Nggak bisa, Risma kuliah. Mama, sampai histeris kayak gitu. Terus aku bilang, iya Pak, Papa yang sabar ya. Udah Papa ini aja, habis ambil air wudhu, Papa ngaji, doain almarhumah. Habis itu terus teleponnya saya putus, tapi kata adik-adiknya setelah telepon dengan saya selesai terus masuk ke kamar, adik-adiknya ngikutin kan, tak suruh ngikutin, ditemani di kamar. Habis itu terus ambil air wudhu, terus ngaji sampai jenazahnya datang. Langsung itu Risma, kenapa kamu diapakan sama seniornya? Kamu bilang apa? Diapakan sama seniornya? Bilang gitu kan. Diapakan? Bilang sama papa. Terus sama adik-adiknya ditenangkan. Terus nggak lama temen-temennya kan ada yang nganter ke rumah, terus juga kayak gitu bilang itu teman-temannya Risma kayak gitu. Nah setelah jam 2 dimakamkan, ikut ke makam juga sama-sama saya sama Nadia, ikut ke makam. Terus pas maghrib mau ambil air wudhu, terus itu langsung muntah-muntah darah. Muntah-muntah darah yang padahal sebelumnya papa itu orang sehat. Disiplin, papa tuh disiplin. Kalau hari Sabtu sama Minggu tuh jalan-jalan, olahraga sama teman-temannya. Sabtu Minggu sehat, papa tuh orang sehat. Ya, pasti sakit rasanya yang dirasa kesayangan yang ditemenin tiap malam. Bapak punya darah tinggi kan, jadi hipertensi. ketika ada emosi yang seperti itu dipendam, pasti. Emosi sekali ya itu nggak kuat, pembuluh darah yang di kerongkongan itu pada pecah gitu. Jadi muntah-muntah darah sekali. Malam itu langsung saya bawa ke rumah sakit, di rumah sakit Harapan Anda Tegal itu yang pertama. Itu dirawatnya oleh dokter spesialis penyakit dalam itu dekat juga, dokter spesialis penyakit dalam itu dekat dengan almarhumah, bahkan dengan dokter Isma itu namanya dokter Said ya, itu bahkan ketua ID-nya Bang gitu. Nah ketika dirawat di situ itu bapak itu bahkan hampir 24 jam dirawat di situ tidak diperiksa-periksa oleh beliau, padahal pemeriksaannya sudah lengkap semua, jenis penyakitnya sudah diketahui, tapi bahkan beliau yang seorang ketua ID itu bahkan tidak care dengan saya yang bahkan anggota ID-nya juga. Kenapa? Ya itu tanda tanya Bang. Bapak saya tidak divisite selama 24 jam. Itu setelah kasus Aulia Risma mencuat ya? Setelah kasus saya ngerti, saya paham. mencuat itu. Sama sekali saya tunggu-tunggu dan obat-obatannya juga tidak jelas, yang menurut saya tidak. Siapa dokternya? Dokter Said Baraban. Dan itu tidak berhubungan dengan penyakitnya Bapak saat itu. Akhirnya saya karena tidak ada itikat baik dengan rumah sakitnya, saya pindahkan Bapak ke rumah sakit tempat kakak saya bekerja. Rumah sakit apa? Di Rumah Sakit Kardinah Tegal. Tadinya apa? Tadinya Rumah Sakit Harapan Anda. Iya. Terus saya pindahkan ke sana. Alhamdulillah lebih care dokter-dokternya, senior-seniornya kakak saya juga waktu bekerja di situ. Kemudian karena memang pemberitaannya kan ini sekali. Iya, kenceng banget pada saat itu. Bapak sangat-sangat terpukul. Dan banyak juga dulu oknum-oknum yang resisten kan sama ini kan. Iya. Sangat semakin memburuknya itu sangat cepat sekali sampai akhirnya dirawat 3 hari di situ, nggak sadar, masuk ICU. Nah Pak Menteri datang ke situ melihat kondisi bapak saya, mau mendengarkan ibu sama saya gitu, dan saya sangat terharu dengan Pak Menteri ya gitu.
beliau itu bukan seorang dokter dari kalangan non-dokter, tapi sangat peduli sekali dengan nasib-nasib kami dokter yang dari kalangan biasa. Sedangkan orang terdekat, Ketua ID Kota Tegal, kakak saya juga dulu pengurus di situ, pernah membantu acara-acara seminar. Tapi beliau tidak mau melihat kondisi bapak saya seperti itu. Dokter spesialis apa pada saat itu? Penyakit dalam. Okay. Nah, Pak Menteri langsung telepon ke rumah sakit RSCM. Di situ bapak saya dirujuk ke dokter khusus liver hepatologi, kemudian gastroenterologi juga, bedah digestif juga. Jadi dokter-dokternya banyak yang merawat. Jadi bapak saya dipindahkan ke RSCM, ke rumah sakit TPA, dan sangat mendapatkan perawatan yang sangat baik. Yang beda jauh dengan yang rumah sakit. Tadi apa yang pertama? Rumah sakit Harapan Anda. Jauh sekali. Sangat jauh gitu. Jadi sebegitu perhatiannya Bapak Menteri Kesehatan ini yang non dokter dibandingkan yang dari kalangan dokter yang seharusnya dia bisa lebih peka antar sejawatnya, tapi sama sekali tidak ada rasa empatinya terhadap sejawatnya sendiri. Ya saya bongkar kasus PPDS saja, Ketua ID Kepri menuduh saya ngomong asbun bisa terima amplop, ya kan? Ya. Ini kan miris menurut saya. Miris. Ya. Papa kamu tuh apa profesinya dulu ya, pekerjaan? Wira swasta. Wira swasta ya. Iya. Oke, setelah papa meninggal, kakak kamu meninggal, ya pasti berat ditinggalkan oleh dua orang yang tersayang dalam waktu dekat. Tapi sekarang keadilan sudah mulai terlihat. Ya, yang tadinya dulu cukup lambat awalnya kasusnya kan, tapi karena tekanan dari kita, dari masyarakat semua, akhirnya masalah ini bisa berjalan dan sudah tersangka. P21 sudah dilakukan, tapi memang pertanyaan saya, kenapa seperti bilang apa istimewanya 3 orang tersangka ini? Betul. Kok tidak ditahan-tahan? Kekuatan apa? Ada siapa? Power apa yang membuat mereka tidak ditahan? Saya tanya juga pada Pak Kapolda, kenapa mereka tidak ditahan, Pak Kapolda? Ada alasan khusus? Mungkin tolong kasih tahu kita. Ya. Begini, Bang Uya. Kalau memang alasan dari pihak penyidik hanya karena kooperatif, ya saya pikir itu adalah alasan yang subjektif, ya. Karena dari peristiwa ini kan adanya korban jiwa. Jadi kooperatif itu kan tidak menjadi satu ukuran untuk bisa membiarkan orang ini enak-enakan di luar. Lagian kan sudah cukup lah kemarin sewaktu ditetapkan tersangka tidak ditahan. Nah sekarang sudah P21 kemarin, seharusnya ditahan dulu dong. Kalau memang mau membuktikan bahwa penyidik atau kepolisian Polda Jawa Tengah itu serius dalam menangani masalah ini. Apalagi ancaman hukuman di atas 5 tahun. Apalagi ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Nggak usah gitu, Pak. Baru tadi ini sebelum ibu bapak ke sini, setengah jam yang lalu, saya kedatangan seorang anak di mana ibu bapaknya berantem, bapaknya seorang anggota TNI aktif, ibunya bidan, di mana saya lihat video yang beredar, ibunya dicekek, dipiting, dibantu dan sebagainya, tapi justru ibunya yang dipenjara oleh Polres Serang Kota. Karena cuman ada goresan luka di dahinya dan lain sebagainya. Justru ibunya yang dipenjara. Artinya ini aja bisa, iya kan? Iya. Apalagi ini kan menimbulkan reaksi publik gitu. Atensi publik di mana-mana. Ya kalau memang Polda Jawa Tengah atau penyidik dalam hal ini ingin menunjukkan sikap serius dalam menangani masalah ini, seharusnya setelah menjelang P21 itu mereka ini ditahan dulu. Urusan mereka mau minta penangguhan ya itu kan prosesnya lain. Betul. Gitu. Mereka ada prosedurnya. Intinya ditahan dulu gitu. Iya. Begitupun oleh JPU, Jaksa Penuntut Umum, gunakanlah kewenangan yang diatur dalam pasal 20 KUHP itu. Tahan mereka selama dalam proses menyiapkan proses dakwaan ini. Iya. Gitu. Oke, tapi kan ini belum tahap 2 kan? Sudah tahap 2. Sudah tahap 2 ya. Oke, harusnya bisa ditahan. Tapi harusnya bisa ditahan. Tapi harusnya kan polisi duluan nih. Harus polisi duluan. Iya, gitu. iya. Ya, cuman kemarin alasannya pihak Polda karena yaitu mereka kooperatif. Iya. Nah, tapi nggak ada kan dari pihak polisi yang mau kuliah di Undip tuh nggak ada kan? Atau lagi tesis atau lagi apa, nggak ada ya? Nggak, saya cuma nanya doang nih, cuma nanya. Bukan menuduh. Saya kurang tahu. Iya, cuman ya biasanya pasti ada. Iya kan? Iya. Pasti apalagi dua lembaga ini kan ikonnya Jawa Tengah. Iya. Nanti coba kita lihat aja. Ini kan saya cuma nanya ya. Benar. Jangan ada yang marah loh, jangan nanya ya kan. Memang ada kemarin bocoran-bocoran ke kita bahwasanya
Polda Jawa Tengah itu mempertimbangkan beberapa faktor juga. Mungkin termasuk itu juga. Oh, ini yang saya omongin barusan asal jeplak mungkin doang? Mungkin bisa jadi. Ada nih, saya cuma jeplak doang barusan loh. Mungkin bisa jadi, kita nggak jadi. Kita nggak tahu karena Iya, kemarin iya. kan ada yang informasi yang kita dengar seperti itu. Iya. Gitu. Oleh karena itu ya sebenarnya kami kecewa Iya. kenapa mereka ini tidak ditahan. Oke, dan menurut saya harusnya juga dengan kasus ini sekarang lagi kita kawal, harusnya pihak universitas-universitas yang mengadakan PPDS ini bebenah diri, dan rumah sakit yang terkait dengan pendidikannya juga, ada kan rumah sakit pendidikan, ada rumah sakit yang memang kerjasama dengan universitas ini, harus membenahi ini segera. Dan berani bertindak tegas, jangan menutup mata jika terjadi adanya perlakuan ini ke residen-residen, dan konsulennya juga harus tegas, harus mengambil sikap jika apa ada yang terjadi. Sebenarnya gampang nih. Saya baru ngomong juga sama teman saya, dia konsulen juga, ya, di Malang, ya. Ini teman main saya, ya, dokter spesialis urologi, ya. Dia dengan kasus ini marak, dia justru bilang dia mulai melihat lagi mahasiswa-mahasiswanya, ya, yang ada ternyata laporan sekecil apapun itu, walaupun bullying bentuknya verbal atau apapun, ya. Dan saran saya juga adalah gimana coba konsulen-konsulen ini melihat adanya, sebenarnya awalnya bullying adalah grup-grup Telegram, grup WhatsApp yang di dalamnya tidak ada konsulen. Benar. Iya kan? Benar. Nah, disitulah terjadinya. Makanya pengawasan nggak ada, ya disitulah terjadinya. Nah, itu harus dibenahi dan harus berani mengambil tindakan. Terus banyak di kepala saya, walaupun saya bukan dokter, tapi saya berasal dari keluarga besar dokter, saya banyak masukan-masukan yang saya mau kasih masukan, ya, supaya dunia kesehatan Indonesia ini lebih baik. Benar. Ya? Dan saya percaya dokter-dokter Indonesia itu bagus-bagus. Iya, benar. Jangan dicoreng oleh oknum-oknum seperti ini. Banyak orang kemarin DM saya, tanya saya, pinter-pinter, mengakui bahwa memang ini perundungan ini sudah lama gitu. Tolong diperbaiki lah. Dari zamannya om-om saya sudah ada. Benar. Makanya itu saya sampaikan. Mereka tidak punya keberanian untuk mengungkap di depan publik karena mereka sendiri juga dokter, takut terancam entah studinya atau karirnya. Makanya gitu. Pak, banyak yang DM saya, Instagram dukung support saya, tapi saya nggak berani ngomong katanya. Saya ngerti. Ya, saya nggak berani ngomong karena saya ngerti lah, paham. Tapi ada juga yang beberapa dokter yang juga ngomong langsung di ruang komen gitu ya. Tapi ribuan orang ke DM saya. Nanti saya kasih lihat, Pak. Ya, tapi lihat bagaimana dukungan mereka terhadap saya gitu kan. Benar. Ya. Tadi saya tambahkan untuk tekanan dari pihak Undip nih. Pertama itu waktu kita mau pemeriksaan bank itu melalui pengacara saya yang sudah saya ini nggak pakai lagi lewat Pak Sus, minta dari pihak Dokter Yan, terutama Dokter Yan itu mau menemui saya. Dokter Yan itu siapa? Itu dekan Fakultas Kedokteran Undip. Oke. Terus saya nggak bisa kalau ketemu sama Dokter Yan. Silakan kalau mau ke pengacara saya. Nah, itu yang pertama. Kemudian melalui keluarga minta mau silaturahmi. Ada salah satunya ada yang dari dosen Undip. Saya bilang kalau itu apapun bentuknya silaturahmi dari dari Undip, karena itu keponakan saya biasa manggil saya Bulik tidak bisa menerima. Tuh. Jadi itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, mereka tidak habis-habisnya. Yang ketiga ini melalui staf saya datang ke rumah. Bu, ini ada dosen saya mau ketemu sama ibu. Gitu. Dosennya dari mana? Dari Undip. Terus saya sudah firasat, ini mesti ada apa-apa gitu kan. Tapi ini ibu mau keluar sih Mas. Ini sudah sampai di sini Bu, tinggal mungkin 10 menit lagi. Ya begini aja wis. Ini saya karena mau belanja, saya tak belanja dulu. Nanti kamu nunggu dosennya kamu di rumah ibu. Mau nunggu di rumah ibu, mau nunggu di luar. Di luar aja wis Bu. Nanti ya sudah di luar. Nanti kalau dosennya kamu datang, nanti ibu di WA gitu kan. Nah saya belanja. Tuh. Nah terus dia WA. Saya tanya dulu. Mas gimana dosennya udah datang? Udah Bu, ini udah datang.
karena aku masih ada belanja yang di tempat lain. Terus saya bilang, Mas, Ibu kan mau belanja di Mitra 10, kita ketemu di Mitra 10 aja. Akhirnya saya ke Mitra 10 bertemu. Ada perempuan-perempuan 3, staff saya 1, berarti ber-4, saya 1 ber-5, itu kan. Kita ngobrol di ruang itu. Ya awalnya memang dia menanya cerita masalah pekerjaan, karena saya bidangnya arsip, kebetulan mereka juga bidang arsip, kita nyambung ngobrol. Setelah ini habis, materinya habis, nah dia mau masuk, Bu, ini kita bertiga ini kan penderita kanker yang selama ini dirawat sama Dokter Yan. Begitu ada kata-kata Dokter Yan, langsung stop. Maaf ya Bu, saya kalau dengar Dokter Yan itu telinga saya bisa langsung ngerti. Langsung pokoknya saya nggak bisa terima. Jadi seolah-olah kayak ada utusan gitu. Iya, enggak Bu, sebentar aja, nggak bisa. Ada waktu lagi, jadi sudah ya silahkan Ibu urus diri Ibu, saya mau belanja, saya mau teruskan belanja. Habis itu cut sudah, terus yang 3 orang itu perempuan itu. Saya paham. Nah. Harusnya menurut saya ya, itu dekan berarti ya? Dekan, Dokter Yan atau siapapun, mungkin mau rektornya, dekannya nanti. Ya, kalau ada masalah seperti ini, udah jangan ditutup-tutupi. Kalau memang ada ya dari instansi kamu ya atau kalian yang memang bersalah, udah biar proses hukum. Ya, kalau justru masih resisten, tanda tanya besar, kenapa kamu resah? Kenapa kamu gelisah? Udah biarkan aja. Ya kan? Udah jalankan proses hukum dan benahi universitas Anda, ya prodi Anda, ya. Benahi sistemnya jadi lebih baik. Udah itu. Benar. Ya kan? Benar. Ngapain pada bingung? Saya juga bingung nih saat saya mengangkat kasus ini yang saya ceritain tadi, ada 3 oknum yang resah, bingung, menghajar saya segala macam. Kenapa sih lo kayak orang kebakaran jenggot, ya kan? Kewarasan mereka patut dipertanyakan. Iya, apalagi ini orang-orang yang punya intelektual, ya kan? Udahlah, gitu kan. Orang yang lain mendukung ini jadi PPDS lebih baik kok. Dan ini mudah-mudahan tidak ada lagi ya beberapa bulan ke depan. Saya tetap kawal sebagai Komisi 9 DPR RI. Saya tetap kawal. Nanti saya kalau ada apa-apa nanti saya akan pertanyakan lagi sama Menteri Kesehatan ya dan instansi yang terkait. Ada lagi yang ingin disampaikan? Ya. Harapannya memang sistem PPDS ini harus benar-benar dibenahi ya. Iya benar. Bang. Soalnya mereka-mereka itu bisa melakukan bullying seperti itu karena diberikan kewenangan oleh konsulen-konsulennya untuk mendidik. Padahal si senior-senior itu belum berkualifikasi sebagai pendidik. Mereka belum tahu. Mungkin kalau ilmu dan pengalaman mereka ada karena mereka lebih dulu belajar. Tapi kalau sebagai pendidik itu mereka belum berkualifikasi karena menjadi seorang guru itu harus sabar dengan sifat-sifat peserta didiknya itu yang bermacam-macam seperti itu. Apalagi saya sangat kecewa itu ketika kakak saya yang seharusnya belajar menimba ilmu di situ tapi hanya diperlakukan seperti seorang pelayan, tidak mendapatkan ilmu. Bahkan ketika mau melakukan tindakan skill intubasi, mau membius, itu selalu si senior-senior itu menghalang-halangi. Bahkan ketika senior yang lain yang baik yang mau mengajarkan itu pasti akan diintimidasi juga oleh si senior yang jahat ini supaya kakak saya ini tidak mendapatkan ilmu apa-apa. Itu kan berarti kan ada kecenderungan rumor bahwa ada iri, takut tersaingi, segala macam itu kan bisa jadi benar, bisa jadi ya kan? Benar kan? Janganlah, jangan begitulah. Ya bersaing secara sehat, berkompetisi secara sehat. Benar. Ya, untuk dunia kesehatan yang lebih baik. Ada lagi? Jadi memang begini, Pak Uya. Ini setahu saya ya sebagai orang awam, yang namanya menempuh pendidikan spesialis itu pemikiran saya itu samalah seperti pendidikan umumnya itu. Yang mengajar itu langsung mereka yang menjadi contoh, misalkan yang mengajar di mata kuliah Pancasila ya dosen Pancasila itu yang mengajarkan langsung. Bukan kakak kelasnya yang disuruh mengajari, itu bukan seperti itu. Kalau ternyata setelah saya ikuti ini kan ternyata tidak seperti itu. Jadi yang dosen aslinya itu tidak memberikan ilmunya tidak diberikan. Tapi yang disuruh memberikan adalah senior yang sudah diajari. Lah mereka kan ilmunya belum apa-apanya kan. Hanya sedikit saja mereka disuruh mengajarkan ke di bawahnya. Ya jelas mereka arogansinya itu tinggi bahwa saya ini merasa dibutuhkan. Yang seharusnya kan tidak seperti itu. Berikanlah ilmu
supaya ilmu itu bisa berkembang. Semakin ilmu itu berkembang, pahalanya kan akan dilipat gandakan. Tapi ternyata tidak seperti itu. Jadi yang disuruh ngajarin anak semester 1 nanti semester 2 ngajarin di bawahnya lagi dan seterusnya. Mereka punya ilmu apa? Nah, secara hubungan antara pengajar dan mengajar mereka tidak punya. Beda kalau yang aslinya yang memang spesifikasinya mereka mengajarkan. Dan ternyata suka tidak suka itu sangat kental sekali. Like and dislike. Iya, jadi taruhlah Dr. Aulia Rismaresari hari ini dibimbing oleh si A. Ternyata si A tidak suka dengan Dr. Aulia. Ya tidak dikasih ilmu apapun. Iya, saya sering dengar itu. Tidak dikasih, justru dikasihnya, justru dikasihnya itu beli makanan, beli minuman, dan pesankan ini, pesankan itu, ambilkan ini, ambilkan itu. Justru itu yang kesempatan diberikan. Intimidasi itu begitu besar. Jadi ilmunya itu tidak berikan. Akhirnya apa? Almarhumah itu karena dasarnya memang anak cerdas ya, mau belajar dengan sendirinya. Buku-bukunya Bang itu dibeli semua itu. Di rumah itu bukunya. Sayang ya Bu. Ini tebal-tebal segini. Ada berapa itu 10 atau berapa yang khusus yang di anestesi. Itu karena ingin belajar supaya lebih tahu ilmu yang sebenarnya. Karena dari seniornya itu hanya sebagian kecil yang memberikan ilmunya. Iya. Nah, dan ini mungkin juga hubungan kuasa relasi antara senior dengan junior harus dihilangkan. Iya, jadi tidak ada lagi senior itu mengajari junior, tidak ada. Harus yang membidangi. Betul, setuju. Oke, kasih tanggapan kalian di kolom komen. Dan kalau ada juga yang mengalami hal-hal seperti ini, masih mengalami hal apapun bentuknya, kecil, besar, verbal, non-verbal, fisik, pemerasan, di PPDS, manapun, hubungi Instagram saya di king_uyakuya. Kalau perlu kasih buktinya ke saya, nanti saya akan langsung sikapi dan saya teruskan ke kementerian dan juga instansi-instansi yang terkait. Satu terakhir dari saya Bang Uya. Menyikapi dari kemarin sempat salah satu pelaku yang berinisial ZYA ini ikut sertakan dalam program wisuda. Saya bahkan 1 bulan sebelum namanya muncul itu saya sudah dapat informasi dari salah satu sumber kami. Bahkan dia juga dokter. Dia memberikan informasi kepada saya bahwa salah satu pelaku ini akan diikut kesertakan, akan dipercepat kelulusannya gitu. Sementara kan normalnya 8 bulan, 8 semester ya. Nah, ini baru sampai 6 tahun. Kalau yang pinter 8 semester. Iya. Nah, saya dapat informasi itu, ya saya antara dengarnya itu antara percaya dan nggak percaya. Masa sih kampus sekelas Universitas Diponegoro, salah satu kampus ternama di Republik ini, bahkan mungkin di internasional, masa sih mau meluluskan yang orang yang masih sementara terjerat masalah. Tapi ternyata itu fakta terjadi. Gitu. Makanya kita kaget loh, kok orang ini kenapa bisa dipercepat gitu. Pertanyaannya lah, ada apa ini? Itu pertama. Terus kedua, kami juga meminta kepada jaksa penuntut umum untuk bertindak tegas. Tahanlah para pelaku ini. Ya kalau polisi nggak bisa nahan. Iya, polisi nggak berani ya sudah. Jaksa penuntut umum harus menahan. Karena kalau melihat peristiwa ini ya tidak menutup kemungkinan ada potensi-potensi atau peluang-peluang dari mereka untuk melakukan hal-hal melegalkan segala macam cara. Ya contohnya itu tadi, dia mau berupaya untuk cepat lulus gitu, walaupun dia masih tersangkut pidana. Nah itu kan salah satu indikasi mengarah ke sana. Oleh karena itu kami meminta kepada jaksa penuntut umum untuk segera menindak para pelaku-pelaku ini. Kalau polisi nggak berani ya? Iya. Benar. Kenapa nggak berani? Kenapa nggak berani? Istimewanya apa? Mungkin ada alasan lain kan? Tadi saya nanya, tolong dijelaskan. Benar. Oke, terima kasih banyak ya. Kalau dibandingkan kita lihat yang petinggi kita Pak Hasto aja, kan ditahan. Iya. Banyak. Berarti dia itu lebih sakti dari Pak Hasto yang nyata-nyata sekjen PDIP ya. Oke, terima kasih banyak guys kasih komentar ya. Semoga dunia PPDS jadi lebih sehat dan kita tunggu lahirnya dokter-dokter spesialis baru yang berkualitas, yang lebih berkualitas lagi. Karena saya percaya banyak sekali dokter-dokter di Indonesia yang berkualitas profesional dan baik.
Cuman sayangnya mesti tertutupi oleh sebagian kecil oknum-oknum ini. Mari kita berantas oknumnya, ya, dan kita majukan dunia kesehatan Indonesia. Saya support. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.